Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia tentang berita. Perkenalkan, nama Ibu Silvi Ardianti Maharani. Ibu sekarang mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 8, 6, dan 8, 7. Mari kita mulai. Mari simak pelajaran bahasa Indonesia hari ini, lalu dicatat di buku catatan bahasa Indonesianya. Sebelum mulai, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar bahasa Indonesia hari ini. Pengetahuan 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita atau membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Keterampilannya 4.1, menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi. Kemudian di sini ada pokok bahasan hari ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian teks berita. Yang kedua, ciri-ciri teks berita. Dan yang ketiga, unsur-unsur teks berita. Apa sih itu teks berita? Di sini kita akan menjelaskan tentang teks berita. Perhatikan foto ini. Di sini ada 3 contoh berita. Yang pertama, berita dari televisi. Yang kedua, berita dari koran. Dan yang ketiga, ada berita dari sosial media atau internet. Mari anak-anak simak video yang Ibu tampilkan ini. Ini adalah salah satu contoh berita dari televisi. Kalian simak ya. Melalui situs covid19.go.id diketahui penularan virus masih terus terjadi. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui 1.525 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir, di mana tambahan kasus baru ini seperti Anda lihat di layar membuat jumlah kasus COVID-19 melampaui 100.000. Total sampai dengan hari ini Senin 27 Juli 2020 tercatat 100.303 kasus COVID-19 di Indonesia, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Sementara untuk pasien sembuh juga ada penambahan kasus, yaitu sebanyak 1.518 pasien sehingga total 58.173 pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Selain itu, pemerintah juga masih mengabarkan duka dengan adanya penambahan pasien yang dinyatakan meninggal dunia, di mana penambahan 57 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam periode 26 hingga 27 Juli 2020. Dengan demikian total pasien COVID-19 yang meninggal menjadi 4.838 orang. Nah, dari berita yang barusan ditampilkan, apa sih kesimpulan dari teks berita? Siapa yang tahu? Mari kita bahas ya. Teks berita adalah teks yang berisi laporan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi di dunia. Penyampaian teks berita ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti televisi, radio, internet, situs web, ataupun media lainnya. Selanjutnya, kita dapat mengetahui teks berita itu karena teks berita memiliki ciri-ciri. Nah, di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri teks berita. Yang pertama yaitu tentang faktual. Artinya nyata atau berita itu dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, aktual. Artinya baru, terkini, atau sedang menjadi pembicaraan. Yang ketiga, objektif. Berita tersebut disampaikan dengan fakta yang ada tanpa rekayasa atau dipengaruhi pendapat pribadi.
Dan yang terakhir bersifat informatif. Artinya, penyampaian berita bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi pada masyarakat. Nah, di dalam berita memiliki unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita meliputi 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia bisa dikenal dengan adik Simba. Unsur-unsur teks berita dalam 5W plus 1H yaitu what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Lalu, apa yang dimaksud dengan 5W plus 1H? Mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, suatu berita dikatakan baik jika mengandung unsur what atau apa, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Yang kedua, mengandung unsur where, di mana, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Yang ketiga, mengandung unsur when atau kapan, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Yang keempat, mengandung unsur who atau siapa, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang kelima, why, mengapa, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir, how, bagaimana, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Nah, setelah kalian mempelajari tentang teks berita, apa kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan teks berita? Tentu paham kan? Karena kita sudah membahas yang pertama tadi tentang pengertian teks berita, yang kedua tentang ciri-ciri teks berita, dan yang ketiga tentang unsur-unsur teks berita. Ibu berharap setelah kalian menyimak video ini, kalian mencatat di buku catatan ya. Nah, selanjutnya untuk mengasah kemampuan kalian, bacalah berita ini dan kerjakan yang ada di dalam kolom yang ibu berikan ini. Dikerjakan di buku, cukup di buku catatan bahasa Indonesianya aja ya. Untuk pengumpulan tugasnya, nanti akan ibu infokan lebih lanjut ya. Sekarang kalian kerjakan dulu di rumah tugasnya. Baiklah, sekarang ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.